Assalamualaikum teman-teman. Saya akan bagikan pengalaman saya bikin kue bika Ambon untuk yang pertama kali. Nah, ini meskipun teksturnya seperti tebal, tapi ini lembut banget. Apalagi kalau bika Ambon ini dikukus dulu sebelum dimakan. Ini rasanya enak banget. Yuk ikuti terus prosesnya. Untuk bahan bakunya saya menggunakan tepung tapioka 200 gram, tepung terigunya 50 gram, kemudian gula pasirnya ini 80 gram. Nah, telurnya saya gunakan 4 buah kuning telur ya, dan vermipan 8 gram, vanili setengah sendok teh, dan garam setengah sendok teh. Nah, ini saya juga menggunakan jahe 1 sendok makan, kunyit 1 sendok teh, daun jeruk, kemudian serai, dan saya gunakan margarin cair ini 3 sendok makan. Nah, ini santan kentalnya ini 400 ml ya teman-teman. Sekarang saya akan panaskan santannya, kemudian saya masukkan daun jeruk, serai sudah dikeprek, panaskannya menggunakan api sedang saja, kemudian jahe, kunyit. Karena saya nggak punya kunyit bubuk teman-teman, saya gunakan kunyit dan saya parut. Ini panaskan sampai hampir mendidih gitu ya. Nah, biar agak kuning, saya akan tambahkan pewarna kuning tua. Karena kunyitnya ternyata nggak bisa menghasilkan warna yang cantik, saya tambahkan beberapa tetes. Nah, akhirnya warnanya menjadi seperti ini teman-teman. Saya panaskan terus. Kemudian saya saring. Nah, ini menjadi kurang lebih 350 ml. Ini sedikit menyusut ya. Sekarang saya akan menyiapkan biangnya dulu. Saya tuangkan setengah sendok gelas kecil. Saya tambahkan gula. Saya aduk dan saya masukkan vermipannya. Ini sekaligus untuk ngetes apakah vermipannya masih bagus atau tidak. Nah, ini saya tunggu 5-10 menit. Saya akan tutup. Vermipannya masih bagus ya. Ini muncul gelembung-gelembung. Nah, sekarang tepung tapiokanya akan saya campur dengan tepung terigu, gula pasir, garam, vanili. Saya akan aduk dulu. Lalu kita masukkan vermipan yang sudah di treatment tadi, sudah mengembang dia. Dan kuning telurnya 4 buah. Saya akan kocok lepas dulu biar mudah mencampurnya. Nah, sekarang akan saya masukkan dalam adonan. Campur merata ya teman-teman. Mencampurnya atau mengaduknya nggak usah perlu mixer, cukup pakai whisk saja. Nah, setelah tercampur begini, sekarang akan saya tambahkan dengan santan yang sudah dipanaskan tadi, dimasak. Kembali aduk. Setelah rata betul, sekarang akan saya saring untuk memastikan tidak ada gumpalan-gumpalan dari tepungnya. Nah, seperti ini teman-teman, biar nanti adonannya atau kuenya halus. Nah, sekarang ini akan saya diamkan dulu kurang lebih 30-40 menit. Setelah didiamkan, hasilnya seperti ini. Ini bagian atasnya itu timbul seperti gelembung-gelembung gitu ya teman-teman. Sekarang akan saya tambahkan margarin. Nah, ini kan ini timbul udara ya, nanti akan jadi bakal seratnya gitu ya teman-teman. Ini di kamera nggak begitu jelas, tapi ini bagian atasnya seperti busa begitu.
Saya aduk sebentar biar merata. Sekarang akan saya masukkan margarin cairnya. Ini saya larutkan 3 sendok margarin sudah saya cairkan. Aduk pelan begini sampai semua margarinnya tercampur rata. Nah, saya sudah nyiapkan loyang yang ini sudah saya panaskan di kompor ya teman-teman. Loyangnya ukuran 18 x 18 cm. Ini sudah saya beri alas baking paper biar mudah nanti melepaskannya. Panaskan dengan api sedang cenderung kecil ya, agar tidak gosong bagian bawahnya. Setelah 40 menit menjadi seperti ini. Di bagian atasnya sudah mulai mengering teman-teman. Jangan ditutup dulu. Nah, setelah bagian atasnya itu hampir matang baru kita tutup, kurang lebih 10-15 menit. Nah, ini tinggal finishing saja, dan setelah itu kita matikan apinya dan kita keluarkan dari loyang. Nah, hasilnya seperti ini. Bagian bawah ini sedikit coklat ya teman-teman. Gak apa-apa, ini gak sampai gosong kok. Saya akan lepaskan baking papernya. Nah, yang hitam-hitam ini adalah yang tuangannya lepas dari kertasnya. Nah, ini bagian pinggir-pinggirnya kita rapihkan dulu agar cantik ya. Ada sebagian teman-teman saya yang lebih suka bagian pinggirnya ini, katanya lebih enak gitu karena ada aroma kosong-kosongnya. Nah, ini kalau untuk disajikan baiknya bagian pinggirnya ini dipisahkan gitu ya teman-teman. Nah, dari sini udah kelihatan empuknya, sarangnya atau seratnya udah terlihat. Untuk membuat bika Ambon ini memang harus sabar karena manaskannya cukup lama. Jadi harus pakai kompor langsung, atau kalau pakai oven posisinya harus dibuka. Nah, ini teman-teman, sekalipun ini tebal tapi ini lembut dan harum sekali. Sekarang saya akan potong bagian tengahnya. Dan ini hasilnya teman-teman. Sekalipun sarangnya nggak begitu banyak, tapi ini rotinya lembut banget. Ya, ini lembut sekali. Apalagi kalau dikukus ini tambah enak. Saya paling suka menikmati bika Ambon yang sudah di oven, tapi kemudian dikukus. Demikian sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.